Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi. Hari ini kita sudah memasuki semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk hari pertama ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 tentang alat ukur. Bagaimana? Kalian sudah siap? Nah, baiklah, ayo kita mulai. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, kita semua diminta untuk tetap di rumah saja karena masih adanya COVID-19. Nah, saat liburan, Benny dan keluarga saling membantu. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Jam merupakan alat pengukur waktu. Alat pengukur waktu yang perlu kita ketahui adalah stopwatch, arloji, dan kemudian jam dinding. Di kelas 1, kalian sudah belajar tentang alat ukur yang tidak baku, yaitu jengkal, langkah, dan depa. Nah, hasil pengukuran panjang bendanya jika diukur menggunakan alat ukur yang tidak baku, pasti hasilnya berbeda-beda. Nah, jika menggunakan alat ukur baku, hasil pengukurannya pasti sama, walaupun orang yang mengukurnya berbeda-beda. Tahukah kamu nama alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Nah, penggaris ini adalah sebuah alat ukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Penggaris atau mistar ini mempunyai satuan panjang yaitu cm, dan untuk skala kecilnya adalah milimeter. Yang kedua adalah metrin atau meteran pita. Nah, meteran pita ini adalah merupakan model dasar penjahit karena digunakan untuk mengukur ukuran bagian tubuh pelanggan maupun digunakan untuk mengukur kain yang akan dipotong. Ukuran yang digunakan di meteran ini biasanya yaitu sentimeter dan inci. Yang ketiga adalah meteran saku atau meteran roll kecil. Meteran ini berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Alat ukur panjang yang nomor 4 adalah jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya kelereng, pensil, mur, cincin, dan lain-lain. Yang terakhir adalah meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll besar ini dapat mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Selanjutnya, mari kita amati cara mengukur dengan menggunakan penggaris. Yang perlu kalian ingat, satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter atau bisa disingkat dengan cm. Sekarang coba kalian lihat pada penggaris kalian masing-masing. Nah, di situ ada garis yang panjang dan ada angkanya, itu berarti sentimeter. Sedangkan garis kecil-kecil sebelum atau setelahnya itu merupakan
milimeter. Pertama-tama kita letakkan benda di angka 0. Nah, angka 0 ini harus lurus dengan pangkal benda ya. Setelah itu, perhatikan ujung benda, kemudian bacalah angka pada penggaris tersebut. Jika dilihat, pangkal benda berada di atas angka 14, berarti panjang benda tersebut adalah 14 cm. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur gambar pensil berikut ini. Ujung pensil menunjukkan angka 8 cm lebih sedikit. Nah, untuk yang garis kecil-kecil itu artinya adalah milimeter. Berarti panjang dari gambar pensil tersebut adalah 8 cm lebih 3 mm. Sekarang ayo kita perhatikan percakapan antara Benny dan kakaknya berikut ini. Kak, ini mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis dengan M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Iya benar, garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.